Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa dan setanah air, apa kabarnya? Semoga masih selalu sehat dan masih diberikan kesabaran untuk teman-teman yang sudah mengirimkan permohonan untuk mendapatkan approval dari imigrasi Malaysia ya. Hari ini adalah hari keempat saya di karantina hotel di Kuala Lumpur. Nah, di video kali ini gue ingin memberikan informasi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk masuk Malaysia. Sebenarnya syarat-syaratnya itu hanya ada 3. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan buat teman-teman untuk subscribe dan share video ini ke Facebook, Twitter, Instagram, atau media-media sosial kalian lainnya. Juga ke teman-teman kalian, karena siapa tahu informasi ini bermanfaat untuk mereka yang ingin masuk ke Malaysia. Baik, kita mulai saja videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, syarat-syarat yang dibutuhkan untuk masuk Malaysia itu cuma 3. Hanya ada 3 syarat-syaratnya ya. Yang pertama, itu approval letter. Approval letter dari imigrasi Malaysia. Approval letter ini bisa dikatakan juga surat izin, surat kelulusan. Nah, surat kelulusan ini dari Director General of Immigration Malaysia atau disingkat DGIM atau DGIM. Surat ini dimohon melalui email. Caranya dengan mengirimkan, yang dikirimkan adalah semua dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain paspor yang paling utama, yaitu halaman depannya yang ada foto kalian. Lalu yang berikutnya berbeda-beda sesuai dengan visa yang kalian miliki pada paspor tersebut. Contohnya, yang pertama misalnya kalian adalah suami atau istri dari orang Malaysia. Maka yang harus disertakan pada email tersebut selain paspor, suami atau istri, berarti dua paspor suami dan istri harus dikirimkan pada email tersebut. Lalu surat-surat nikah atau sijil nikah kalau kata orang Malaysia ya bilangnya. Itu saja. Nah, semua ini dikirimkan ke email. Caranya bagaimana? Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kalian bisa cari di channel ini. Di list videonya ada spouse visa untuk masuk Malaysia, kirim email. Nah, di situ ada cara-caranya saya jelaskan. Lalu jika kalian memiliki permit, jadi di paspor kalian itu ada permit. Nah, permit itu apakah itu pekerja ataupun maid visa ataupun pemegang visa kerja kategori 2 dan 3, maka hanya majikan yang bisa membuat permohonan ke imigrasi Kuala Lumpur. Jadi kalian tidak bisa melakukan apa-apa untuk mendapatkan approval kecuali majikan yang membuat permohonan via email ke imigrasi. Prosesnya masing-masing pemohon berbeda-beda ya. Ada yang sudah 2 hari sudah di-approve, ada yang 2 minggu baru di-approve. Jadi pada proses ini banyak-banyak bersabar dan berdoa ya, agar dimudahkan urusannya. Nah, tapi jika kalian memiliki permit kategori 1, sebagai informasi tambahan untuk teman-teman, pemilik permit kategori 1 ini biasanya pekerja yang memiliki gaji di atas Rp10.000 ke atas. Biasanya orang-orang putih atau orang bule, kalau kata kita orang bule dari Inggris, Amerika, India, mungkin yang lain. Biasanya mereka gajinya besar-besar di sini. Dan biasanya mereka memiliki permit kategori 1. Dan juga kalau ada warga luar negara Malaysia yang bekerja di Malaysia, maksudnya bekerja di bawah kerajaan Malaysia, mungkin di Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, kementerian lain-lainnya di bawah kerajaan Malaysia, mereka biasanya memiliki permit kerja kategori 1. Kerja kategori 1, kalian tidak perlu membutuhkan approval letter dari imigrasi. Jadi boleh langsung ke syarat-syarat yang kedua. Nah, tapi jika kalian memiliki visa pelajar, maka yang membuat permohonan ke imigrasi adalah IMGS. IMGS ini adalah Education Malaysia Global Services, yaitu lembaga yang mengurusi urusan visa pelajar tempat kalian pertama kali mendaftar dulu. Tempat pertama kali kalian mendaftar dan membayar biaya administrasi kalau nggak salah ketika ingin masuk kuliah pertama kali dulu. Masih ingat nggak? Jadi ada pembayaran untuk IMGS bisa menjalankan prosesnya hingga 100% itu. Nah, itu kalian jika memiliki visa pelajar, hanya IMGS inilah yang bisa meng-apply permohonan ke imigrasi agar kalian bisa masuk ke Malaysia lagi. Jika sudah mendapatkan approval letter, maka syarat-syarat yang kedua adalah notis perjalanan dari Embassy Malaysia. Kalau kalian Indonesia, saya sarankan Embassy yang di Jakarta saja, karena yang paling aktif kayaknya hanya mereka yang di Jakarta. Nah, bagaimana cara mengirimkannya juga sudah saya jelaskan pada email sebelumnya, tapi di sini saya ingin
jelaskan ringkas bahwa sebelum mengirimkan email, maka syarat-syarat yang harus diperlukan adalah mendownload form LOU, surat kesanggupan kita untuk membayar karantina selama 14 hari sebesar 2.100 ringgit. Jadi semuanya dijelaskan di LOU itu, formnya sudah ada, kita hanya tinggal isi nama, alamat, nomor telepon, ya itu saja. Dan tanda tangan nanti. Setelah LOU-nya diisi, di-scan ataupun difoto, kalian kirimkan ke email jkonsular@gmail.com. Nanti akan saya tuliskan di teks video ini. Beserta paspor dan visa yang kalian miliki pada paspor tersebut. Jadi untuk mendapatkan notis perjalanan dari Embassy Malaysia, yang perlu kalian kirimkan adalah surat LOU yang sudah kalian isi, lalu paspor, halaman depan yang ada foto, dan visa yang kalian miliki pada paspor tersebut, apakah visa pelajar ataupun visa pekerja. Yang ini juga wajib bagi pemilik visa pekerja ataupun mate visa, dan juga visa pekerja kategori 2 dan 3, mereka harus membuat permohonan untuk mendapatkan notis perjalanan untuk masuk ke Malaysia. Berapa lama proses ini untuk mendapatkan notis perjalanan? Standarnya dari mereka adalah 3 hari. Tapi kalau kalian memang buru-buru, kalian boleh sertakan juga tiket yang mungkin sudah kalian beli, misalnya 2 hari atau 1 hari, kalian bisa sertakan juga tiket tersebut. Mudah-mudahan bisa cepat mereka buatkan, karena hanya mengirimkan nama, membuat nomor, dan dikirim balik ke kalian dan dicap. Seperti kasus saya kemarin, saya kirim paginya, malam harinya sudah mereka kirimkan notis perjalanannya. Tapi dengan syarat tiketnya sudah kita kirimkan juga. Oke, setelah notis perjalanan sudah dapat dari Embassy Malaysia, syarat yang ketiga adalah rapid test. Tapi sebaiknya tanyakan juga ke pihak maskapai apakah mereka memerlukan rapid test atau swab test, karena tes ini adalah otoritas dari pesawat yang akan kalian naiki. Kalau pesawatnya membutuhkan swab test, maka kalian harus swab test. Kalau enggak, nanti kalian nggak bisa naik pesawat, mereka melarang. Tapi kasus saya kemarin, saya naik Malindo Air, mereka hanya memerlukan rapid test yang 150.000 itu loh. Karena kalau swab test sekitar 2 juta lebih. Dan hasilnya baru keluar 3 hari. Jadi lama ya. Nggak tahu kalau Lion Air, ataupun Garuda, ataupun Malaysia Airlines, saya kurang tahu apa yang mereka perlukan. Tapi rata-rata yang saya dengar, hanya rapid test saja. Makanya untuk konfirmasi, kalian telepon saja pihak maskapainya, tanyakan apa saja yang dibutuhkan untuk datang ke Malaysia. Apakah rapid test, apakah swab test, karena swab test ini mahal, dan juga kalau kita tidak ada gejala-gejala, rumah sakit tidak akan mau untuk membuat swab pada kita. Oke, setelah rapid test kita dapat, maka selanjutnya tinggal beli tiket aja. Kita bisa beli online lewat aplikasi atau mengunjungi website maskapainya langsung. Hati-hati dengan membeli tiket lewat agen, karena sekarang makin marak penipuan-penipuan tiket ya. Lalu setelah membeli tiket, jangan lupa berdoa agar tidak ada masalah perjalanan, atau tidak ada pembatalan pada penerbangan yang sudah kita beli tiketnya tersebut, karena banyak juga teman-teman dari negara lain yang penerbangannya dibatalkan ketika 1 hari ingin berangkat, ternyata ada email penerbangan mereka dibatalkan, mundur lagi, reschedule lagi, dan semacamnya. Dan ini cukup merepotkan kalau penerbangan kita dibatalkan. Oke, baik. Secara umum memang hanya 3 syarat itu saja yang dibutuhkan. Hanya saja proses untuk mendapatkan syarat-syarat itu aja yang mungkin sedikit agak rumit, tapi kalau kalian menyikapinya dengan santai, kalian baca baik-baik petunjuknya untuk mendapatkan approval, notis perjalanan, dan syarat-syarat yang dibutuhkan itu, tidak susah kok, tidak repot. Karena Malaysia tidak mempersulit kita untuk masuk ke Malaysia selama memang kita memang dibutuhkan untuk masuk ke Malaysia. Ya, itu saja dari saya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, agar subscribe dan share video ini ke teman-teman. Mohon dukungannya juga. Siapa tahu informasi ini sangat bermanfaat untuk mereka. Dan juga video-video yang lainnya mungkin juga akan bermanfaat untuk kalian nantinya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, semoga dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diterima semua amalan-amalannya. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil.